Ada yang tahu di sini no money no honey artinya apa? Nggak punya duit, nggak bisa beli madu. Kata no money no honey itu originates dari ini istilah yang pertama kali digunakan itu sebetulnya ya. Ini adalah istilah yang dipakai oleh pelacur untuk menawarkan dirinya ke pelanggan. No money, no honey baby. Okay. So waktu dia bilang, si pelacur ini bilang no money, no honey. Kata honey itu sebetulnya refer to dia punya sexual organ. Lo mau nikmatin gua, lo mesti punya duit. Kalau lo gak punya duit, no money, no honey. So dari awal sebetulnya terms ini digunakan untuk transaksi. Dari awal terms ini sebetulnya fungsinya adalah untuk kasih tahu ke lo, kalau lo gak punya duit lo gak bisa pakai gua. Okay. Tapi kemudian dalam perkembangannya ini jadi istilah untuk mengatakan bahwa kalau lo gak punya duit lo gak bisa punya relationship sama gua. Kalau lo gak punya duit yang cukup, lo gak layak buat jadi cowok gua. Kalau lo gak cukup cantik dalam konteks kebalikannya, lo gak layak buat jadi cewek gua misalnya. Okay. So in other words, kata no money no honey hari ini berkembang artinya jadi, konotasinya jadi relationship. Nah pertanyaannya gini sekarang. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa uang itu penting? Oke. Oke, ada beberapa yang gak angkat tangan. Oke. Oke, kita semua sepakat lah ya, uang itu penting. Oke. Emangnya relationship kalau nggak punya uang, lu bisa kasih makan istri sama anak lu pakai cinta. Oke. Lu makan dikasih sayang gua. Lapar pak, nggak punya makan, makan kasih sayang. Oke, istrinya minta dibeliin perhiasan, minta beli berlian. Sayang, cintaku nggak cukup untukmu. Oke. Minta dibeliin baju, aku cuma punya baju satu. Tapi kan aku mencintaimu luar biasa. Oke. No, it doesn't work that way. Because at the end of the day, money matters. Okay? So bukan cuma money matters. Kalau kita lihat lebih jauh, does money matter in the relationship? Yes. Berapa banyak di tempat ini yang ngerasa bahwa uang nggak penting dalam relationship? Nggak ada, men. Semua pikir uang nggak penting dalam relationship. Oke. Dan ini sesi yang pas. Karena sesi ini kita mau ngomong betapa pentingnya uang di dalam relationship. Ada survei yang bilang begini, ini gak kebaca, saya bacain aja ya, ini kecil. It might not sound terribly romantic, but when it comes to relationships, money matters. It might even matter more than just about anything else. Case in point, a recent poll released by the Bank of Montreal, Bank Montreal bikin studi, bikin poll, survei, found that people were more likely to forgive a cheating spouse than they were to get over money problems in their marriage. Jadi, lebih gampang ngampunin, maafin pasangan hidup yang selingkuh daripada ngatasin masalah keuangan dalam pernikahan. Oke? Lebih gampang ngampunin pasangan yang selingkuh daripada mengatasi problem keuangan di dalam pernikahan. So di studinya mereka nih, mereka menemukan the top reason for divorce, money. Oke, ada macam-macam studi. Sekarang kalau kita lihat studinya di Indonesia bilang begini, ini versi lifestyle.okezone.com. Ini gak ada yang motret gue kan ya sebenarnya, gue coba memberikan kesempatan bagi yang mau motret. Nomor 1 kurang usaha tuh maksudnya gini, gue kan usaha untuk bikin relationship ini work. Lu juga dong, lu gak usaha. So, in other words, masing-masing tuh gak cukup berusaha untuk memperjuangkan pernikahan. Gak berjuang untuk relationshipnya supaya langgeng tuh kurang usaha. Yang kedua, orang ketiga. Selingkuh. Nomor 3, faktor ekonomi. There you go. Nomor 3 adalah isu duit. Nomor 4, KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Nomor 5, komunikasi mandek. Diam aja.
Kenapa kamu yang diem aja? Pulang kantor ditanya kenapa mukanya cemberut, diem aja. Atau kalau istrinya ditanya kenapa kamu, diem aja. Komunikasi mandek, stop communication breakdown. Oke, di mana suami atau istri nggak mau berkomunikasi, there you go, it's a source of problem. Intervensi keluarga, oke, mertuanya mau begini, mertuanya onong mau begini, sepupunya ini, kakaknya minjem duit, adiknya istri mau tinggal di rumah. Gue lagi bete di rumah gue, boleh gak gue nginep di rumah lo? Boleh, 6 bulan nginep. Misalnya. Things like that, itu intervensi keluarga. Istri lebih maju. Istri lebih maju. Gajinya lebih gede, karirnya. Dalam waktu 10 tahun pernikahan, suaminya tetap jadi officer, istrinya udah jadi direktur. Sebetulnya gak masalah, masalahnya adalah mereka kerja di perusahaan yang sama. Istri lebih banyak, kehilangan identitas. Maksudnya kehilangan identitas itu gini. Seringkali terjadi, waktu suami istri, mereka tuh satu identitas jelas, suami istri. Tapi begitu punya anak, mereka kehilangan identitas suami dan kehilangan identitas istri. Karena mereka cuma punya identitas parents, orang tua. Dengan kata lain, mereka lupa bahwa si suami punya tanggung jawab untuk nyenengin istrinya. Yang jadi fokus mereka berdua cuma anak. Fokusnya si cowok, anak. Fokusnya si cewek, anak. Sehingga mereka lupa bahwa mereka itu suami istri. Mereka harus serve and cherish one another. Okay? Kehilangan identitas. Lalu tidak ada kejujuran. Bohong lah, gak cerita lah ini itu. Lalu nomor 10 menikah muda. Okay? Menikah muda itu masalah. Rupanya di Indonesia. Jadi kalau di tempat ini merasa dirinya udah gak muda lagi dan belum menikah, gak masalah. Artinya you have less possibility to get divorced. It's good, man. Kalau ada pasangannya. Oke, so ini top 10 reasons of divorce in Indonesia. Nah, ada banyak masalahnya. Sekarang isunya gini, kalau kita bilang no money no honey, seakan-akan duit itu satu-satunya. Padahal kalau kita lihat di sini, ini nih faktor ekonomi nomor 3. Gimana kalau ternyata dia kaya, dia punya duit, ternyata dia punya money. Apakah dia jadi honey? Karena walaupun dia punya duit, bisa jadi dia tajir banget, tapi dia tukang gebukin orang. Bisa jadi dia tajir banget, tapi dia gak bisa ngomong, komunikasi mandek. Apa kabar? Kamu sayang gak sama aku? Intervensi keluarga. Kaya, karena dia kaya, seluruh keluarganya dibawa tinggal bareng di satu rumah sama dia. In fact, emak bapaknya diajak sekamar sama dia. Duitnya kaya gak? Duitnya banyak gak? Banyak, man. Duitnya, this guy is such a money maker guy. Istri lebih maju, kehilangan. Oke lah, ada banyak masalah di sini. Pertanyaannya adalah, what is the one single quality, most important quality that we look for a partner? Dalam hal ini, life partner. Saya ngomongin di hari ini, saya share ini bukan cuma buat yang belum married, tapi juga yang udah married juga. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kalau kita udah married pun, kita tetap harus memperjuangkan area-area di dalam hidup kita supaya relationship kita will work. So this talk, this next half hour is not about for singles. It's about for singles and for married couples. Untuk mereka yang rencana untuk menikah, ataupun buat mereka yang walaupun merencanakan untuk menikah, belum juga sampai untuk mewujudkan rencananya. Ini basically message buat semua karena ini penting. Okay? This message is for everyone. What is the one most important quality? Karena kita lihat tadi ternyata banyak isu divorce. Ada banyak isu yang bikin sebuah relationship itu bubar. Money is not the only thing. Yes, money is important. Tapi kita lihat tadi, kalau kita hanya fokus di money, ternyata ada banyak isu-isu yang lain. So, kita nggak bisa bilang no money, no honey. Mesti no money, koma ini, baru no honey. Karena ternyata banyak banget isunya. Now, the good news, ada kabar baik buat kita hari ini. Karena Tuhan punya satu solusi buat semuanya. One size fits all. Okay? Tuhan punya satu solusi. In fact, solusi yang Tuhan tawarkan ke kita semua adalah solusi yang Tuhan sudah kasih 3.000 tahun yang lalu.
Ada sebuah kejadian yang terjadi 1000 tahun sebelum zamannya Yesus. Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Ini 1000 tahun sebelum Yesus. Tuhan udah tahu bahwa 3000 tahun lagi akan ada inspire young people dan akan ngomongin ini. Oke. Dan so Tuhan bilang, aku kasih satu solusi. One size fits all. Satu solusi yang kalau solusi ini kita pegang, kita jalanin. 10 problem tadi itu ya taken care. Okay. So ini adalah peristiwa yang terjadi 3000 tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu bangsa Israel, waktu itu mereka nggak punya raja. Mereka adanya nabi. Mereka nggak punya raja. Okay. Raja-raja itu, yang punya raja itu bangsa asing. Umat pilihan Allah justru nggak punya raja. So mereka bilang, kita pengen punya raja nih. Soalnya malu dong tetangga-tetangga kita, negara lain semuanya punya raja. Kenapa kita nggak punya raja? So mereka mulai berpikir untuk mencari seorang raja. 1 Samuel 8 ayat 5 bilang begini. Angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. In other words, they want to have a king for them, to rule over them. But the reason why they want to have a king is that so that they can brag about the king. Baik, bangsa lain punya raja, kita juga mau punya raja. Kita mau punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Kita mau punya sesuatu yang seperti bangsa-bangsa lain. Orang lain punya raja, masa kita nggak punya? Orang lain punya cowok yang kaya, masa kita nggak punya? Kalau kita lihat teman kita jalan, gila dia punya gandengan. Nyetir mobil aja, truk di depan, truk gandengan. Masa gue jalan sendirian? So, angkatlah sekarang seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Like others. So, kita pingin punya pasangan yang cantik. Seperti teman baik gue punya cewek cantik banget. Teman baik gue punya cowok keren banget. Gue juga pingin dong punya yang kayak begitu. So in the first place seringkali cara kita menentukan kriteria itu berangkat bukan dari apa yang foundational, apa yang benar-benar dibutuhkan. Tapi berangkat dari apa yang kita lihat di luar. Orang lain begini, dia begitu. Tetangga gue begini, truk di depan gue begini. Kenapa gue gak bisa? This is a big problem karena berangkat pertama-tama udah dengan sikap hati yang gak benar. Now, mereka cari orang akhirnya. This is the guy that eventually they choose to be the king. 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 2. Bisa baca gak? Ini karena namanya menarik kita baca sama-sama yuk. Bisa baca kan ya? 1, 2, 3. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kish bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiah. Seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Bapaknya tajir, mukanya ganteng, badannya tinggi. Berapa banyak di tempat ini yang mau punya cowok tajir, ganteng, tinggi? Yang gak angkat tangan berarti mau punya cowok yang jelek, miskin, pendek. Waktu saya lagi nyari bahan ini, saya ketemu ayat ini, saya seneng banget. Karena ini di highlight banget ini. Gila, kalau kita ada cewek di tempat ini ya, disodorin, ada emak, tante nawarin, mau kenalin sama, mau gak dikenalin sama tante, sama ini nih anaknya temen mami, si tante ini punya anak, anaknya sukses, duitnya banyak, mukanya ganteng, tinggi lagi. Siapa yang gak mau? Itu kalau bilangnya ganteng, untung bilangnya gak elok. Dia kaya, tinggi, dan elok. So, ada seorang yang begini. Nah, orang ini kemudian dipilih. Lihat, waktu dipilih based on what? Based on berada, elok, dan tinggi. Dasar pemilihannya apa? Dasar pemilihannya adalah kaya, cakep, badannya keren, tinggi. Bahkan tingginya lumayan, lebih tinggi dari bahu ke atas, lebih tinggi daripada orang. Orang lain semua sebahunya dia. Kalau menciuman mesti jinjit. Nah,
Tapi apa yang terjadi waktu si Saul dipilih jadi raja? Waktu Saul dipilih jadi raja, ternyata dia gak menjalankan fungsinya dengan benar. Kenapa? Ya lu mau milih raja, kriterianya ya milih raja, cari orang yang punya leadership lah, orang yang punya pengalaman. Lo cari raja, kriterianya apa? Berada, ganteng, tinggi. Emang fungsi raja apa sih? Kita mau cari raja, mau cari model. Atau pertanyaan lebih lanjut gini buat cewek-cewek. Nanti istri gue bakal ngomong buat cewek-cewek juga. Lu mau cari suami apa cari investor? Kenapa no money no honey? Lu cari siapa sih sebetulnya? Tapi ini kan seringkali karena kita dipengaruhi oleh lingkungan kita, dipengaruhi oleh demografi, sosial, ekonomi. Sehingga seringkali tanpa kita sadar itu jadi standar kita. Saul kemudian jadi raja. Waktu dia jadi raja, dia mesti ada tugas raja. Oke. Tugasnya adalah dia mesti memimpin rakyat. Kemarin kita di DC Center kita ada misa Jumat pertama. Waktu misa Jumat pertama kemarin jam 12, itu romonya datang telat karena jalanan macet. Oke. Sehingga udah jam 12 misa belum mulai. Waktu misa belum mulai, itu akhirnya saya sama Afi sempat ngobrol, ini kita isi sama apa ya? Kita doa aja nih, cari-cari di puji syukur, cari doa apa ya buat ngisi waktu atau nyanyi atau apa ya? Atau saya nggak tahu kemarin ada nggak yang terpikir, aduh daripada robonya lama, udah sini gue aja deh mimpin misa. Tiba-tiba saya maju ke depan, selamat siang Bapak Ibu, Tuhan sertamu. Saya nggak ngelakuin itu, kenapa saya nggak ngelakuin itu? Karena itu bukan tugas saya buat mimpin misa. That's the thing with Saul. Raja Saul waktu itu mau mimpin ada acara kurban. Dan Nabi Samuel udah bilang, tunggu sampai saya datang, baru kita akan mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Tapi apa yang si Saul lakukan? Karena dia nunggu Samuel gak datang-datang. Akhirnya dia panggil orang, dia yang memimpin ibadah, mempersembahkan kurban. Samuel datang. Begitu Samuel datang ke dia, Samuel bilang begini sama dia. Nah, ketutupan. It's okay lah, kita mulai dari lanjutannya aja. Bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. In other words, Saul bilang, bodoh. Karena kamu gak nurut apa kata Tuhan. Yang tadinya kerajaan kamu bakalan langgeng. Yang tadinya kamu berada. Yang tadinya berkatmu melimpah. Gara-gara ini, that's it man. No way. Kerajaanmu akan habis. Oke kata Saul, ampun, maaf bang, kata Saul. Saul bikin salah lagi. Next time ada perang. Waktu perang, Samuel bilang sama Saul gini, Saul, kalau kamu perang nanti, Tuhan akan kasih kamu kemenangan. Tapi, semua barang jarahan harus kamu hancurkan. Bahkan binatang, ternak, lembu, semuanya harus kamu tumpas, semuanya binasakan. Gak ada satupun juga yang boleh disisakan. Apa yang Saul lakukan? Dipertahankan sama dia. Anak lembu, ternak yang bagus-bagus bukannya ditumpas sama dia, dikumpulin sama dia. Lalu dia persembahkan buat Tuhan. Seakan-akan dia berjasa. Seakan-akan dia berbuat baik sama Tuhan. Samuel bilang begini sama dia. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Loh, aku kan mau ngambil mempersembahkan ini buat Tuhan. Samuel bilang, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? In other words, Tuhan bilang, does God please in sacrifice more than obedience? Yang Tuhan mau itu ketaatan, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Lanjut, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. That's it. Kerajaannya akan dihancurkan. Dan posisinya sebagai raja di-reject sama Tuhan. Kenapa? Ya in the first place kualitasnya dia memang bukan kualitas raja. Karena fungsinya dia raja, kenapa yang dicari? Enggak yang fit the job. Yang fit the job itu kayak gimana sih? Akhirnya Tuhan bilang sama Samuel gini, aku mengutus engkau kepada seorang di Bethlehem, kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Now, God wants to show something to Samuel and to all of us. If that's the way how you choose partner,
Now let me show you how I choose partner. Ini saatnya aku kasih lihat, ini loh caranya milih pasangan. Caranya milih partner tuh begini kata Tuhan. So Samuel datang ke rumah Isai dan dipanggil anak-anaknya Isai satu persatu. Lalu dia suruh mengurapi, nuangin minyak ke atas kepalanya. Tandanya yang kepalanya dituangin minyak itu akan jadi raja. Itu yang dipilih sama Tuhan. Waktu Samuel datang ke rumahnya Isai, dipanggil satu-satu. Kakak adik mereka bersaudara bertujuh. Satu-satu. Yang badannya gagah, yang tinggi, yang keren. Gak ada yang dipilih sama Tuhan. Samuel bingung. Lalu Tuhan bilang begini sama Samuel. This is the answer. This is the answer to all the problem yang tadi kita ngomongin di awal. Tuhan bilang begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. There you go. Kenapa? Hatinya ngerasa udah pas ya? Asik. Tuhan melihat hati. It's not about the money kata Tuhan. It's not about the look. It's not about the appearance. It's not about how much money you have in the bank. It's not about your business. It's not about how beautiful you are. It's about your heart. Kata Tuhan. This is how I choose my partner. Ini cara aku pilih orang. Kalau kamu milih orang berdasarkan apa yang dilihat oleh mata. Kelihatannya dia bonafit, kelihatannya dia keren, kelihatannya dia, ada studi yang bilang bahwa kalau orang badannya lebih tinggi, katanya gajinya bakalan lebih gede, cenderung lebih gede. Lebih sukses dan sebagainya. Okay? Tapi Tuhan bilang, no. It's not about the height. It's about the heart. It's about the heart. It's not about what we can see with our eyes. Itu sebabnya kalau Tuhan melihat hati, maka the world sees what you do, but God sees why you do it. Dunia seringkali lihat, oh ini orang hebat ya, dia kaya, tajir banget, dia kaya raya. Apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat dia kaya, kenapa? Di hatinya dia mau apa sih sebetulnya? Yang Tuhan cari adalah hati yang benar. It's not about the amount of money that you have. It's about the quality of the heart that you have. Kenapa? Karena waktu hati kita benar di hadapan Tuhan, if your heart is right with God, saya mau tawarin 3 hal. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, maka yang pertama-tama yang bakalan beres adalah tujuan kita bakalan benar. Your destination is right. If your heart is right with God, hati kita benar di hadapan Tuhan, tujuan kita benar. Tujuannya mau apa sih dalam hidup ini? Oke, duitnya banyak, mukanya cantik, tapi tujuannya apa dalam hidup ini? Maunya apa? Saya suka bilang sama teman-teman, kalau saya punya anak perempuan saya pacaran sama cowok, saya mau tanya sama tuh cowok, lo mau apa sih dalam hidup lo? Kalau dia gak bisa jawab, saya suruh putus. Dia hidupnya mau dibawa kemana aja dia gak tahu. Masa saya mau kasih anak perempuan saya buat dia? Dia sendiri aja gak tahu hidupnya mau dibawa kemana. What do you want to do with your life? What is your goal in life? Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, maka kita punya tujuan yang align dengan tujuan Tuhan. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, kita punya tujuan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. So if your heart is right with God, then your destination is right. Tujuan lo apa sih? Lo mau apa sih dalam hidup lo? Can we answer that question? Mau cari pasangan dalam hidup ini? Tanya, lo mau apa sih dalam hidup lo? Kalau dia gak bisa jawab, tinggalin. It's very clear. Let me tell you something. You don't want to spend the rest of your life with someone who doesn't know what he wants. You don't want to spend your life with someone who doesn't know what he wants. Lu mau, cewek-cewek khususnya, seumur hidup lu bakal ikutin laki lu. Dia aja kagak tahu dia maunya apa. It's scary, man. If your heart is right with God, nomor 2 adalah your priority is right. Lihat tadi, ada masalah. Konflik isunya apa? Isunya tadi apa? Isunya tadi adalah kehilangan identitas. Kenapa kehilangan identitas? Karena dia gak tahu prioritas dalam hidupnya dia. Married couples, prioritasnya apa? Prioritasnya adalah pertama, prioritasnya adalah Tuhan. Nomor 2, prioritasnya apa? Ya marriage, family. Dan family, suami mesti mencintai istri, istri mesti mencintai suami. Dan jangan sampai gara-gara punya anak, suami lupa mencintai istri. Karena dia sekarang mencintai anak-anak. So prioritasnya jadi terbolak-balik. Kenapa? Karena hatinya gak benar di hadapan Tuhan.
And lihat tadi hati yang gak benar. Waktu kita hatinya gak benar di hadapan Tuhan. Waktu dipilih hanya karena dia berada, ganteng, dan tinggi. You know what happened? God rejects him as a king. God even put an end to the kingdom. Karena hatinya gak benar. So yang Tuhan cari adalah orang yang punya hati yang benar. Dan Tuhan mau kasih lihat kita semuanya. Hey, you want to choose someone to be your partner? Choose like I choose. Pick someone like I pick someone. Yang punya hati yang benar. Bukan apa yang kelihatan oleh mata, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Your priority is right. Dan yang nomor 3 adalah, if your heart is right with God, your action is right. Your path determines your destination. Your action determines your destination. Seringkali kita pikirnya begini, benar sih katanya ikut Tuhan, ikut gini, tapi action kita tuh gak seperti itu. Kenapa? Karena hatinya gak sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Waktu hati kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, action kita jelas. Kalau tujuannya memuliakan Tuhan, maka misalnya ada kerjaan, tawaran kerjaan, perusahaan A, perusahaan B. Yang kita cari bukannya yang mana ya yang lebih menguntungkan buat gue, kerja di perusahaan A atau kerja di perusahaan B. Yang mana yang lebih menguntungkan buat gue ya, itu hatinya gak melekat sama Tuhan. Yang hatinya melekat sama Tuhan begini, yang mana ya yang kalau gue kerja di sini atau gue kerja di sini, yang hidup gue lebih memuliakan Tuhan. Action kita, pilihan kita ditentukan destination kita apa. Seringkali dalam hidup kita, fokus kita karena heart kita gak benar, hati kita gak melekat sama Tuhan, maka tujuan kita berantakan, gak jelas, prioritas kita jungkir balik, maka action kita gak benar. Itu sebabnya tadi ada 10 alasan perceraian. Kalau hati kita benar, this is the solution to all 10 reasons why people get divorced. Karena hatinya gak melekat pada Tuhan. Kalau hatinya melekat pada Tuhan, ada banyak hal yang bisa diatasi. Nanti kita akan ngomong waktu di sesi tanya jawab. Nah ini penting nih. Karena kemudian orang bakal ngomong gini, kalau gitu destination-nya right, priority-nya right, action-nya right, kapan berkatnya? Ujung-ujungnya duit juga perlu. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat Tuhan turun atas orang-orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Tujuannya benar, prioritasnya benar, actionnya benar. Saya mau undang istri saya buat maju ke depan untuk share juga dari sisi cewek. Halo semuanya. Oke, saya akan sharing dari sisi yang perempuan. Saya rasa tadi yang telah disampaikan sebelumnya itu menjawab buat semua cowok dan cewek. Tapi khususnya untuk teman-teman cewek di tempat ini, ada satu hal yang penting yang mesti kita perhatikan. Perempuan itu sangat fokus terhadap terhadap gambar dirinya. Saya selalu bilang mau kita punya oma udah setua apa, kalau kita menyempatkan ketemu dengan dia dan bilang oma cantik sekali hari ini, dia akan tersipu-sipu dan bilang masa sih? Oke. Jadi namanya perempuan dibilang cantik itu pasti menyenangkan. Dan itu menjadi fokus kita dan kita berpikir kekuatan perempuan adalah pada kecantikannya. Saya berasal dari latar belakang yang punya self image yang sangat buruk. Dan saya selalu berpikir karena saya nggak akan punya masa depan yang cerah karena apa? Karena orang yang kayak gini mana ada sih yang mau. Dan itu menjadi satu kepercayaan yang kita sebagai perempuan pegang saat ini. 3.000 tahun yang lalu seperti yang tadi ditunjukkan juga ini udah ada. Gimana paras, tampang, tinggi, pinter, kaya, apalagi tadi? Duit, ya kaya duit ya. Itu menjadi sangat penting dan buat perempuan terutama adalah kecantikan menjadi sangat dominan dan sepertinya itu menentukan kebahagiaannya. Bahkan yang namanya kecantikan itu sangat penting sehingga dari kecil kemudian ibunya berusaha memberikan dia motivasi supaya tetap langsing, tetap cantik. Karena apa? Ada keluarga-keluarga tertentu yang mempunyai kepercayaan bahwa kalau lu gak cantik, lu gak rawat diri lu, ntar lu gak dapat cowok. Atau kemudian dalam pergaulan sekarang misalnya, ada orang tua, saya pernah ngobrol sama Anas,
temennya Anas pernah bilang katanya, kok lu gak sekolahin si Selin di mana sekolah, ada dekat rumah mereka tuh sekolah yang kaya, yang isinya orang-orang kaya international school. Supaya apa? Supaya dari kecil dia punya temen cowok-cowok kaya. Supaya nanti dia bakal dapat suami yang kaya. Dan itu yang terjadi hari ini di mana duit itu menjadi center dari semuanya. Tapi balik lagi teman-teman cewek di tempat, teman perempuan di tempat ini. Saya mau ada satu quote yang sangat menarik. Di sini dibilang, a woman's heart should be so hidden in God that a man has to seek him just to find her. Teman-teman cewek, kadang-kadang kita lupa ya. Kalau kecantikan yang terutama adalah udah modal dasar kita. Waktu kita diciptakan oleh Tuhan menjadi seorang perempuan, Tuhan sudah memberikan that beauty in us. Yang bentuknya enggak cuma dalam bentuk rupa. Yang bentuk kelihatan oleh mata. Tapi Tuhan memberikan satu kekuatan yang sangat hakiki kepada seorang perempuan untuk menghidupi keperempuanannya waktu ia melekatkan hatinya kepada Tuhan. Masalahnya kita semua berfokus ke tempat lain, kita pikir dengan kecantikan kita, dengan kita berusaha untuk dandan semenor mungkin, pakai baju semini mungkin, dengan apapun yang kita usahakan untuk menarik laki-laki yang kaya tadi, kita berpikir itulah kebahagiaan. Tapi banyak sekali kondisi di mana perempuan-perempuan yang berpikir itu kebahagiaan dan kemudian menikah, mereka nggak happy juga karena mereka kesepian dalam pernikahannya. So teman-teman, satu hal yang sangat penting. Kalau kita melekatkan hati kita kepada uang, maka kita akan dapat cowok yang cuma menomorsatukan uang dan kemudian tidak melihat kita sebagai seorang perempuan yang adalah istrinya nanti dan menghargai kita dan bersama-sama membawa keluarga ini sebagai keluarga yang juga mengarah kepada Tuhan. Tapi waktu kita melekat erat kepada Tuhan, menggantungkan semuanya kepada Tuhan, harapan kita semuanya hanya kepada Tuhan. Dan kita benar-benar berusaha meningkatkan diri kita. Makanya saya selalu bilang, Riko selalu ngomong ke cowok-cowok, cowok tuh mesti begini, cowok tuh mesti begini dan sebagainya. Kesannya cuman cowok yang mesti kerja keras untuk bisa mendapatkan partner yang benar. No, buat saya perempuan juga harus bekerja sama kerasnya. Dalam proses menunggu itu, menunggu seorang cowok yang bisa ngubek-ngubek hatinya Tuhan, mencari kita yang ada di dalam hatinya Tuhan. Dalam proses itulah kita harus bersama-sama menjadi perempuan-perempuan yang melekat ke hati Tuhan. Percaya utuh akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Dan saat itulah kita akan melihat betapa Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang menyediakan partner hidup yang terbaik untuk kita. Karena waktu kita menghargai diri kita hanya sebatas cantik, hanya sebatas kita mengobjekkan diri kita. Karena kita memandang diri kita hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek yang dikasihi oleh Allah. Kita akan mendapatkan seorang yang juga akan memandang kita sebagai objek, bukan sebagai subjek. Tapi waktu kita benar-benar melekatkan hati kita kepada Allah dan tahu, percaya, dan menggantungkan harapan terus kita kepada Allah yang akan merubah kita, membentuk kita. Disitulah kita akan percaya satu hari nanti ada seorang partner hidup kita yang akan menemukan kita. Karena dia juga mencari Tuhan lebih dari segalanya. Dan saat itulah dia menemukan kita sebagai perempuan-perempuan yang kemudian membangun keluarga bersama di dalam Tuhan. Thank you. Beberapa catatan terakhir sebelum kita akhirin. If our heart is right with God, our destination is right, our priority is right, and our action is right. Action yang seperti apa sih? Action yang Tuhan mau adalah action di mana kita memberikan diri kita untuk memuliakan Tuhan dan untuk mencintai sesama. Ini penting. Kenapa ini penting? Karena seringkali ini ada quote bagus yang saya suka dari Saint Francis de Sales. Dia bilang begini, you learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working, and just so you learn to love God and man
by loving. All those who think to learn in any other way deceive themselves. So action seperti apa sih yang kita mau? Kalau kita action yang sesuai dengan hati Tuhan adalah action yang memberikan diri supaya jadi berkat, supaya jadi sukacita, jadi sejahtera buat orang-orang di sekitar kita. So what is the kind of action that we need to do? Love. Love one another. Cintai orang yang ada di sekitar kita. Berikan diri kita buat kebaikan orang yang ada di sekitar kita. Kalau hari ini ditanya, apa sih bedanya? Berapa banyak di tempat ini yang datang di tempat ini juga udah tahu bahwa hati lebih penting daripada uang? Saya rasa semua juga udah tahu, setuju? Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa karakter lebih penting daripada uang? Saya rasa semua di tempat ini juga udah setuju, betul? Ada satu hal yang membedakan. Kita sering kali gak sadar. Kalau ditanya, yes, mana yang lebih penting? Uang apa hati? Hati. Mana yang lebih penting? Karakter apa hati? Salah. Uang apa karakter? Karakter. Jawabannya sama. Tapi pertanyaannya adalah action kita seperti apa? Hidup kita fokusnya melatih hati kita untuk mencintai atau cari uang. Action kita seringkali setiap hari. Walaupun kita bilang hati lebih penting daripada uang. Hidup kita setiap hari lebih sering, lebih serius, lebih tekun cari uang daripada melatih hati kita untuk mencintai. Walaupun kita bilang setiap kali bahwa karakter lebih penting daripada uang. Kita seringkali spend waktu, spend uang, spend effort buat mempercantik rupa daripada mempercantik hati. So what is the difference that we want to create? Perbedaan apa sih? Hari ini inspire young people. What is it that we want to inspire? Change your action. We know already bahwa we need to set our hearts to God. But by what? By practicing love every day. Coba kita lihat. Kalau kita menilai diri kita menjadi orang yang lebih sukses atau enggak, yang kita lihat apanya sih? Uang kita udah lebih banyak berapa banyak sekarang dibandingin 3 bulan yang lalu. Dibandingin 2 tahun yang lalu, aset gue udah bertambah lebih banyak. Berapa banyak sih dibandingin 2 tahun yang lalu? Berapa banyak dari kita yang melihat diri kita, mengevaluasi diri kita dengan bertanya, berapa banyak aku udah mencintai tahun ini dibandingin tahun lalu? Berapa banyak karya kasih, berapa banyak aku sudah berkorban demi sesama tahun ini dibandingin tahun lalu. Do we evaluate ourselves? Do we do a self-reflection like that? Most of the time, no. Why? Karena walaupun kita bilang hati lebih penting daripada uang, kita tetap lebih sering cari uang daripada cari hati yang menyenangkan Tuhan. Walaupun seringkali kita udah bilang bahwa yes, karakter lebih penting daripada rupa, tapi kita lebih banyak spend waktu buat ngedandanin rupa kita daripada mengembangkan karakter kita. So teman-teman, set your heart to God by practicing love every day. Tuhan berkati kita semua.